Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Madika Sariwandini dari Universitas PGRI Madiun, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, balok, prisma, dan limas menggunakan program aplikasi MATLAB. Nah, caranya yang pertama, di sini saya sudah menulis rumusnya dalam bentuk notepad seperti ini. Kurang lebihnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini rumus ini akan saya copy. Kemudian kita masuk ke MATLAB. Kemudian kita pilih file, kemudian klik plus new file, kita kasih nama file kita luas permukaan dan volume bangun ruang. Kemudian kita create. Nah, di sini kemudian kita paste. Nah, di sini kan sudah kita paste seperti ini hasilnya. Nah, yang pertama ini saya menuliskan persen menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar pada MATLAB. Kemudian saya di sini ngetik CLC. CLC ini berfungsi untuk membersihkan layar window, dan untuk yang clear ini berfungsi untuk mengosongkan variabel yang ada di workspace. Nah, di sini saya ketik display dalam kurung tanda petik menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar kubus, balok, prisma, dan limas, kemudian tanda petik lagi tutup kurung. Nah, untuk yang penulisan nama, NIM, kelas juga sama seperti ini. Kemudian yang pertama kita akan menghitung volume dan luas permukaan kubus. Yang pertama di sini kita ketik display dalam kurung tanda petik 1 titik volume dan luas permukaan kubus, tanda petik tutup kurung, tanda titik koma. Kemudian kedua kita ketik lagi display dalam kurung tanda petik, kemudian ini tanda sama dengan, kemudian tanda petik, kemudian tutup kurung, dan tanda titik koma. Nah, tanda seperti ini tuh hanya digunakan agar tampilannya menarik di command window, dan tanda ini tuh bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya kita inputkan nilai sisinya dengan cara S sama dengan input dalam kurung tanda petik input nilai sisi sama dengan tanda petik, kemudian tutup kurung, titik koma. Kita tulis f print f nya dalam kurung tanda petik nilai sisi persen dot 0 f cm underline n tanda petik koma s, kemudian tutup kurung tanda titik koma. Nah, penulisan s ini harus sama dengan s yang atas ini ya. Kemudian f print f ini fungsinya untuk menampilkan stream atau pengeluaran dan format keluaran. Sedangkan untuk yang display itu fungsinya untuk menampilkan stream. Nah, kemudian yang %.0f ini fungsinya agar di belakang tanda koma tidak muncul angka. Kemudian yang sentimeter ini satuan dari sisi. Kemudian kita ketik volume sama dengan S pangkat 3, kemudian dikasih tanda titik koma. Tanda titik koma di sini berfungsi agar
rumusnya nanti, rumus volume ini tidak keluar di command window. Kemudian kita ketik lagi luas sama dengan 6 dikalikan S kuadrat titik koma. Kemudian kita ketik F'(F) dalam kurung tanda petik volume kubus adalah %.2F cm pangkat 3 underline N tanda petik, kemudian koma, volume. Nah, penulisan volume ini sama dengan yang di sini ya. Kemudian tutup kurung. Kemudian untuk yang luas permukaan kubusnya juga sama, yang diganti hanya satuannya. Kalau volume kubus kan satuannya cm pangkat 3, kalau yang luas permukaan kubus itu cm persegi. Kemudian ini diganti luas. Penulisannya harus sama seperti ini. Kemudian di sini kita ketik lagi display dalam kurung tanda petik, tanda seperti ini. Kemudian yang bawahnya kita ketik display dalam kurung tanda petik berhasil, tanda petik lagi tutup kurung, kemudian display lagi dalam kurung tanda petik tanda seperti ini. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, untuk yang kedua yaitu kita mencari volume dan luas permukaan balok. Nah, untuk yang pertama sama yang kedua ini sama, kayak penulisannya sama kayak di kubus. Kemudian yang membedakan hanya yang diinputkan. Kalau yang di kubus yang diinputkan hanya nilai sisi saja, sedangkan di volume balok ini yang diinputkan yaitu ada P sama dengan input dalam kurung tanda petik input panjang sama dengan tanda petik tutup kurung tanda titik koma, kemudian diinputkan lagi lebarnya, inputkan lagi tingginya, seperti itu. Penulisannya juga sama. Kemudian F'(F) di sini F'(F)-nya sesuai dengan yang diinputkan tadi, dalam kurung tanda petik panjang %.0F cm underline N lebar, %.0F cm underline N tinggi, %.0F cm underline N tanda petik, kemudian koma P, L, T. Nah, ini harus sama dengan yang kita tuliskan lagi di sini tadi. Kemudian langsung saja kita menghitung volume dan luasnya ya. Kita masukkan rumusnya, volume sama dengan panjang lebar kali tinggi, kemudian tanda titik koma. Untuk yang luasnya sama dengan 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, kemudian tanda titik koma. Nah, untuk F'(F) nya sama juga seperti yang di kubus tadi, penulisannya seperti ini. Tinggal mengganti saja yang tulisan ini. Kalau kubus ya ini diganti kubus, kalau ini balok juga diganti balok. Kemudian untuk selanjutnya si ini sama yang ini juga sama penulisannya. Kemudian masuk ketiga yaitu volume dan luas permukaan prisma segitiga. Nah, ini penulisannya juga sama, penulisan yang ini juga sama, yang membedakan hanya yang diinputkan. SM sama dengan input dalam kurung tanda petik input sisi miring segitiga, kemudian sama dengan tanda petik tutup kurung titik koma. Kemudian yang diinputkan yang kedua yaitu AS itu apa? Alas segitiga, penulisannya juga sama. Kemudian TS itu tinggi segitiga, penulisannya juga sama. Kemudian yang TP itu tinggi prisma, penulisannya juga sama. Kemudian F'(F) ini ditulis sesuai yang diinputkan di sini tadi, seperti ini. Penulisannya sama kayak yang di kubus sama balok tadi. Jangan lupa yang ini harus sama penulisannya dengan yang di sini ya. Kemudian kita ketik volume dan luasnya. Volume sama dengan, untuk yang volume prisma ini rumusnya yaitu luas alas dikalikan tinggi prisma. Nah, luas alasnya kan berbentuk segitiga. Rumus luas segitiga kan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Ini ditulis seperti ini sesuai dengan simbol yang di sini tadi. Kemudian kalikan tinggi prisma ini. Kemudian untuk yang luasnya juga, rumus luasnya kan 2 dikalikan luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Ini 2 kalikan rumus luas alasnya kan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga, disesuaikan dengan simbol yang tulis di sini tadi, ditambah keliling alas. Keliling alasnya kan berbentuk persegi.
maksudnya segitiga. Nah, keliling segitiga itu ditambahkan pada sisi-sisinya seperti ini. Sisi miring ditambah alas segitiga ditambah sisi miring dikalikan tinggi prisma. Nah, untuk yang F print F yang volume prisma dengan yang luas permukaan prisma itu sama penulisannya seperti ini. Penulisannya seperti ini. Nah, untuk yang tanda yang ini, display ini, kemudian bawahnya lagi, dan yang bawahnya lagi ini sama dengan yang atas-atas ini tadi cara penulisannya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu volume dan luas permukaan 5 segi 4. Nah, penulisannya sama, yang ini juga sama, yang membedakan yang diinputkan. Yang di sini yang diinputkan yaitu SA sama dengan input dalam kurung tanda petik, input sisi alas limas sama dengan tanda petik dalam kurung tanda petik lagi. Kemudian di sini dituliskan lagi TS-nya, TS itu maksudnya tinggi segitiga, kemudian L itu tinggi limas, dan F print F-nya sama, cara penulisannya sama seperti yang diinputkan, seperti ini. Kemudian kita ketik volume, dan rumus volumenya ini yaitu sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Kemudian untuk yang luasnya juga sama, rumusnya itu luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alasnya kan bentuknya persegi, jadi bentuknya rumusnya luas persegi kan sisi kali sisi ditambah luas selimut. Luas selimutnya kan bentuknya kan segitiga, segitiganya ada 4, jadi 4 dikalikan setengah dikalikan sisi alas kali tinggi segitiga. Kemudian untuk F print F nya juga sama, yang ini sama semua, ini sama semuanya. Terus kemudian yang ini juga penulisannya sama seperti yang di atas. Intinya yang beda itu hanya yang diinputkan sama yang volume, yang rumus volume dan luasnya. Nah, setelah ini semua selesai, kita run. Nah, di sini kita inputkan nilai sisinya. Input nilai sisi dari kubus. Misal di sini 20. Kemudian, nah di sini sudah muncul nilai sisi kubus kan 20 cm. Jadi volume kubus adalah 8000 cm3. Kemudian untuk yang luas permukaan kubus 2400 cm persegi. Kemudian untuk yang volume dan luas permukaan balok diinputkan panjangnya, semisal panjangnya 10, lebarnya 2, tingginya 1. Nah, di sini sudah muncul volume balok sama dengan 20 cm3. Kemudian luas permukaan baloknya 64 cm persegi. Nah, untuk yang volume dan luas permukaan prisma segitiga, kita inputkan sisi miring segitiga. Misal sisi miring segitiganya 5. Kemudian alas segitiganya 6. Kemudian tinggi segitiganya 4. Kemudian tinggi prismanya 10. Nah, di sini kan sudah ada volume prisma, hasilnya itu 120 cm3. Kemudian untuk luas permukaan prismanya 184 cm persegi. Nah, kemudian untuk yang limas kita inputkan sisi alas limasnya. Sisi alas limasnya yaitu 10. Kemudian tinggi segitiganya 13. Kemudian tinggi limasnya 12. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Volume limasnya adalah 400 cm3 dan luas permukaan limasnya 360 cm persegi. Nah, jadi hasilnya seperti ini.
Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.